Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Drafter Ngapak ya, channel yang paling gampang buat belajar AutoCAD. Langsung main ya. Kalau kemarin kita belajar tentang simbol dan arrow pada parts yang kedua, yang sekarang adalah tentang teks ya. Oke, kita buka. Nah, lain sudah pada part pertama. Bagi teman-teman yang ketinggalan, silakan mulai dari part pertama dulu ya. Kemudian part yang kedua adalah simbol and arrow, dan sekarang adalah teks ya. Teks, kita akan membahas tentang teks. Nah, di sini mungkin cukup panjang kali ya, karena ini justru di sini yang sering saya pakai settingannya gitu ya. Nah, settingnya seperti apa, triknya seperti apa, yuk bongkar habis. Oke, langsung saja nih. Setelah ketik D kemudian masuk ke modify dimension style, akan muncul seperti ini. Kemudian langsung ke teks ya, teks. Di sini saya akan snapping tool lagi sini, oke. Nah, di sini ada beberapa bagian yang akan saya bahas di sini. Text appearance, tulisannya kayak gitu ya. Text appearance, bacanya mungkin gitu kali ya. Di sini ada text appearance, kemudian ada text style, text color, text fill color, text height, fraction height scale, dan draw frame around text apa gue ya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Di sini yang pertama adalah text style. Text style ya, di sini bawaannya adalah standar. Nah, text style ini nanti fungsinya untuk membuat text style atau apa gimana ya. Style itu gaya. Jadi kita bisa membuat beberapa style gampangannya tuh bentuk-bentuk huruf lah, suka-suka kita gitu ya. Jadi caranya gini. Pas di text style ada standar, nah klik kotak 3.3 ini akan masuk ke menu textile. Nah, di sini panjang ceritanya nih. Setelah masuk ke menu textile, di sini standar tuh bawaan ya, artinya tidak bisa di rename, tidak bisa di delete. Bawaan aslinya seperti ini. Kalau bawaannya kita juga bisa memodifikasi ya, bisa memodifikasi artinya bisa kita rubah-rubah. Fontnya bebas lah ya. Kalau saya biasanya main di fontnya jenis hurufnya Swiss 721 Alt CNBT. Kemudian font stylenya tuh light, saya setting light. Kemudian anotatifnya saya off kan ya, saya off kan, artinya tidak dicentang seperti ini, biarin aja. Nah, inilah yang sering kita pakai, yaitu height. Jadi untuk height ini saya pribadi menggunakan ukuran 2,5 ya. Jadi patokannya gini aja rumusnya. Kalau kertas kita menggambar di kertas A4 1:1, height-nya, font height-nya atau besarnya huruf tuh kisaran 2 sampai 2,5. Itu kalau 1:1. Nah, kalau 1:2 bagaimana? Tinggal dikalikan aja. 2,5, misalkan pakai 2,5 ya, 2,5 kali 2 berarti artinya 5, dan seterusnya untuk skala berikutnya gitu ya. Sama saja seperti itu. Nah, ya, sekarang yang saya pakai adalah masih di 1:1 kelas kertas A4. Jadi saya isi 2,5. Untuk anotatif sendiri, pembahasan anotatif sendiri ini panjang banget. Nah, bagi teman-teman yang belum memahami tentang teks anotatif itu bisa langsung mengunjungi di sini nih. Karena kalau saya bahas panjang banget videonya. Makanya ini saya arahkan saja ke video yang sudah pernah saya buat, ada di sini. Ya, masuk ke Drafter Ngapak ya, kemudian ada di sini. Nah, setting lengkap teks anotatif, dimension anotatif, multi leader anotatif, komplit, ada 33 menit di sini. Silakan diopok-opok aja ke sini langsung ya. Kalau di sini saya jelasin nanti panjang, jadi saya skip aja ya anotatifnya, langsung ke TKP yang tadi. Oke, selanjutnya adalah efek. Efek itu maksudnya gini, kalau upside down, upside artinya ya kebalik tuh, begini jengking ya. Jengking. Upside ini jarang saya pakai juga. Backward, bolak-balik, mirror kayak begini ya, jarang saya pakai juga.
Kemudian width factor tuh saya ganti aja misalkan ya, defaultnya kan 1, saya ganti ke 3, kayak apa sih tuh, begitu jadinya. Nah ini 1,5 tuh, jadi kayak hurufnya tuh kayak jarang-jarang gitu ya, kayak gitu. Itu kalau mau pakai seperti itu silakan. Kemudian oblique angel, nah misalkan saya ketik 5, nah dia semakin miring, 15 miring gitu ya, defaultnya adalah 0. Nah yang sering saya pakai adalah hurufnya ini Swiss, kemudian seperti inilah, font stylenya light, anotatifnya saya uncheck, tidak dicentang, kemudian height-nya 2,5, efeknya juga saya biarin aja seperti ini. Bagi teman-teman yang pengen hurufnya beda silahkan, nggak apa-apa ya. Oke, nah setelah itu, setelah di set seperti ini, bisa langsung apply aja, kemudian set current. Nah karena di sini yang aktif standar, berarti yang tadi yang aktif ya, yang tadi yang aktif. Kita bisa juga membuat gaya teks yang lain, versi kita sendiri, nah, atau bahasa AutoCAD-nya text style. Kita coba lagi ya, kita masuk lagi ke dalam, kita buat lagi nih versinya kita nih, versinya kita buat, kita klik new, nama bebas, misalkan teks drafter ngapak, nah, drafter ngapak, bebas lah namanya lah ya. Oke, kepanjangan tag contoh aja lah, contoh ya. Kemudian kita oke. Nah di sini kita bisa setting yang lain, fontnya misalkan fontnya Tahoma, nah seperti ini regular, ininya misalkan saya buat lebih gede sedikit, 3 misalkan, kemudian ini saya buat agak miring, 5 misalkan, agak miring, kurang 10, nah agak miring gitu ya. Italic juga bukan, kalau italic kan ngikutin kemiringan dari sistemnya ya, kalau ini oblique itu enggak, atau nolin aja lah, nolin aja ya. Apalagi, nah jika ini sudah, apply saja, apply. Nah jika text style yang baru kita bikin ini kita tetapkan sebagai default, kita langsung set current. Set current itu ditetapkan sebagai yang utama atau defaultnya, yang bakal kepake itu maksudnya set current. Tapi kalau standarnya sebagai set current, yang klik set currentnya, tinggal pilih mana yang mau dipakai ya. Nanti kita bisa pilih-pilih. Misalkan saya mau set currentnya yang teks contoh ini, saya set current di sini. Oke, ini sudah set current ya. Nah ini pun bisa kita delete ya, bisa kita delete, tinggal klik kanan nanti delete, asalkan tidak ada teks yang terpakai pada gambar, jadi masih hurufnya kosongan, belum dipakai untuk menggambar, masih kosong, itu bisa di delete. Nah kemudian setelah keluar ini diaktifkan. Nah jadi kalau begitu bisa bikin banyak dong Bang. Iya, bisa bikin banyak, ngomongin belepotan, bisa bikin banyak di sini, terserah ya mau berapa style, gaya, terserah. Nah ini setelah itu kita aktifkan teks contohnya. Nah sampai di sini saya ini dulu ya, saya oke dulu sebelum ke bawah, close. Tuh dia akan berubah semua. Saya akan membuat teks, enter, teks contoh. Nah ketika teks enter, maka di sini yang aktif adalah teks contoh tadi yang menggunakan Tahoma tadi. Nah di sini ada 2 style ya, ada 2 style. Ketika saya masuk ke enter atau teks, nah di sini ada style standar dan teks contoh, itu yang kita bikin tadi. Misalkan ini mau dirubah ke standar, ya tinggal klik saja standar, dia akan berubah sesuai settingan tadi yang fontnya Swiss ya, tipis ya. Nah kalau pengen yang teks contoh, di select dulu, kemudian ini, oh ini fontnya juga 3 kayak gitu ya. Jadi nanti bisa banyak, ini bisa banyak di sini bawah nanti
kemudian ini saya bikin cuma 2 aja ya, seperti itu penggunaan teksnya. Saya lanjutkan ke de-enter lagi, modify. Nah, begitu penjelasan tentang tekstil ya, cukup panjang ya, silakan diutak-atik saja. Kemudian saya turun lagi ke teks color mah gampang, ini lihat saja previewnya. Saya biasa menggunakan color merah. Nah, misalkan mau ganti biru boleh, hijau boleh. Nah, hijau ya. Kemudian fill color kita rubah aja, nanti perubahannya berapa fill. Nah, jadi seolah-olah background teksnya itu ada warnanya, itu fill. Tapi jarang saya pakai, saya non aja. Kemudian teks ini biarin aja, ini tidak aktif. Ini juga jarang saya pakai, tapi kalau diklik dia akan jadi kotak seperti ini. Kadang sewaktu-waktu dimensi kita juga perlu di kotak-kotak kayak gini ya. Nah, gitu. Saya lanjutkan ke teks placement, penempatan teksnya secara vertikal ya. Saya lebih suka menggunakan above. Above itu seperti ini, artinya di atas garis dimensi ya, kayak gini lah ya, di atas ya, di atasnya seperti ini. Kalau yang center bagaimana? Nah, seperti ini, di tengah-tengah garis dimensinya dia ketutup atau terputus ya. Kemudian outside begini, gist seperti ini, nggak begitu kelihatan, below seperti ini. Saya lebih suka menggunakan above. Kemudian horizontal seperti ini, kita coba yang edge line. Nah, lari ke sini ya, add extension line to ke kanan, kemudian over seperti ini seperti ini. Nah, saya lebih suka menggunakan center seperti ini. Kemudian view direction, saya lebih suka left to right. Nah, ada juga right to left. Nah, kayak gini, saya lebih ke left to right. Kemudian offset from dim line, maksudnya gini, jarak bawah huruf terhadap dimensi garis dimensi itu defaultnya 0,625 ya. Nah, ini misalkan saya rubah nih ya, perhatikan antara font bawah, bagian bawah terhadap garis putih ini. Saya rubah ke 45 coba ya. Rubah 5. Tuh, loncat kan? Kebanyakan. 3. Nah, ini nih ya, tapi jarang ya. Itu maksudnya bagian offset from dim line. Defaultnya adalah 0,625. Oke, seperti itu. Kita enter aja, nanti dia akan berubah. Kemudian text alignment ya. Text alignment di sini ada horizontal. Ya, begini tampilannya. Kalau saya lebih suka align with dimension, artinya menyesuaikan garis dimensinya seperti ini. Kalau teman-teman lebih suka horizontal, silakan seperti ini. Jadi mempertahankan hurufnya tetap horizontal. Kalau ISO nanti perbedaannya ada di saat kita membuat lingkaran ya. Misalkan ini, saya menggunakan align with dimension line ya. Setelah di setting seperti ini, kita oke aja dulu. Nah, saya akan membuat lingkaran seperti ini. Ya, kalau kita settingnya di align tadi, align with dimension line, hasilnya akan seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan JIS, kita bisa tarik JIS ISO maksud saya ya, ISO kita bisa tarik seperti ini. Tuh perbedaannya ya, seperti itu aja. Oke, apalagi nih? Nah, kirain cukup itu aja sih ya, nggak terlalu banyak ya. Jadi saya ulang lagi, untuk tekstil kita bisa bermain-main di sini, bisa menambahkan gaya-gaya fontnya atau stylenya bebas. Kemudian di sini warna colornya, fill colornya, ini saya above, center, left to right. Saya lebih suka align di sini. Oke.
Nah, seperti itu, tinggal close. Tinggal kita mainkan dimensinya. Gampang kan seperti itu kan? Iya. Oke, bagi teman-teman yang ketinggalan ya, ketinggalan materi tiba-tiba ketemu part 3 ini ya bisa langsung cari video saya yang simbol dan arrow ya, bisa biar urut ya. Biar urut bongkar-bongkarnya. Oke, kemarin saya lupa ketinggalan nih ya. Di bagian lens yaitu extend beyond text. Ini kan tidak aktif. Tidak aktif, ternyata tidak aktifnya karena pengaruh terhadap simbol and arrow tertentu. Jadi kalau simbol dan arrow seperti ini, extend beyond text-nya tidak aktif. Tapi kalau arrow-nya kita rubah ke arsitektur seperti ini, ya, dia aktif. Nah, pengaruhnya apa sih ya? Kita coba ya, fokuskan ke sini nih. Ke sini fokuskan. Saya tambah 10. Kasih nilai 10 ya, enter. Tuh panjang jadinya, maksudnya extend beyond text adalah seperti ininya, nih panjang. Oke ya, jelas ya. Ini tambahan di parts yang pertama tentang lines, tapi defaultnya adalah saya kasih 0, mau nggak? Oke, seperti ini biasa, atau 1. Kayak gitu ya, terserah mau diisi berapa. Oke, cukup sekian untuk Modify Dimension Style di bagian part 3 yaitu tentang teks. Silahkan dicoba-coba, jangan takut salah karena AutoCAD-nya juga nggak bakal error kalau ngotak-atik seperti ini ya. Kalau takut salah ya nggak bisa-bisa nanti. Oke, kita ketemu di part berikutnya itu part 4. Maka tengkorengin terus channel Drafter Ngapak, jangan lupa like, share, dan komen channel Drafter Ngapak biar saya lebih semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.